lagi pada liburan, tapi ini semua yang datang berarti orang-orang yang setia. Tepuk tangan dulu dong untuk Anda. Wih, dahsyat ya. Puji Tuhan. Oke. Sekilas saya boleh menampilkan, boleh slide-nya? Ya. Oke. Mengucap syukur, nama saya Robi, dan pada dasarnya sekarang saya punya ministry. Ministrinya bergerak dalam penemuan panggilan dan talenta. Ya. Nanti korelasinya adalah kepada pekerjaan atau bisnis yang cocok sesuai desainnya Tuhan atas setiap kita. Oke. Nah, ini saya melayani dari anak SMA yang bingung, kadang pilih jurusan gitu ya, dia bingung, sampai ke level orang pensiun. Karena orang pensiun juga bingung, Pak, habis pensiun saya ngapain? Gitu, benar gak? Ya. Nah, jadi itu kira-kira ministry saya. Selain itu saya juga seorang pengajar, ya, dan baik sekuler, baik juga di rohani gitu ya. Dan juga saya bikin buku, saya penulis juga. Nah, ini ada satu buku pertama saya mau bagi gratis. Ada yang mau? Wah, haleluya. Kayaknya ragu-ragu. Saya bacain dulu nih ya. Buku yang akan mengubah pola pikir Anda tentang arti kesuksesan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Sungguh-sungguh menginspirasi. Yang mengatakan ini adalah Andy F. Noya. Siapa itu? Kick Andy ya, Kick Andy yang nulis ininya, komentarnya. Pertanyaan saya lagi, siapa yang mau? Haleluya, jadi banyak nih ya. Oke, caranya sederhana saja. Caranya begini. Saya akan bagikan kepada Anda yang pada saat hitungan ketiga, Anda bangkit dan mengambil ini dari tangan saya. Gampang tak? Ya? Kita lihat nih, siapa yang mau? Saya di sini atau di sana? Di bawah. Nanti kalau di bawah saya ditomprok lagi. Ya, di bawah boleh dah, ya. Oke, kita coba ya. Siap? 1. Ini kayaknya nggak ada yang siap-siap nih. Hah? 1, ini benar-benar buku yang bisa membuat Anda jadi sukses. Ya. 1, 2, 3. Wey. Thank you, Bu. Haleluya, ya. Kenapa? Kenapa ada yang tadi kayaknya yang tunjuk tangan banyak? Kenapa yang jalan cuma 1? Bukunya cuma 1. Oke. Kenapa? Kenapa seperti itu? Boleh share dong. Tadi yang angkat tangan kalau nggak salah ibu yang orangnya sebelah Bapak merah. Tadi kayaknya angkat tangan ya Bu ya. Kenapa Bu? Kok nggak jadi pergi Bu? Kejauhan. Oh, kejauhan. Ya. Ternyata begitu ya. Ternyata kejauhan, Pak. Tapi apa inti dari permainan ini? Intinya sederhana. Ini bicara tentang sebuah value. Sebuah nilai. Oke? Saat Anda menilai sesuatu, itu penting, maka Anda bersedia untuk berubah. Dari posisi nyaman, duduk di tengah AC. Tadi ibu siapa Bu? Ibu Yohana. Ibu Yohana bersedia lari untuk ambil ini. Karena bagi Bu Yohana itu penting. Nilainya besar. Setuju? Nah, bagi Anda yang mengangkat tangan tapi nggak pergi, nilainya jadi berubah. Betul ya? Mungkin tadinya Anda, ini Kick Andy yang nulis. Tapi, nggak sepenting itulah. Atau mungkin mungkin karena Anda semua sudah merasa sukses kali ya. Saya lihat tampang-tampang sukses semua nih. Amin? Amin. Amin Pak. Amin atau Omi gitu kan. Oke. Ya. Nah, ini bicara tentang firman Tuhan. Seberapa kita anggap ini penting. Kalau Bapak Ibu datang ke sini hanya sekedar melakukan rutinitas,
Ya. Anda pulang tidak ada perubahan. Tapi saat Anda sudah datang, siapapun yang bicara di depan, saya mau dapetin sesuatu. Karena firman Tuhan itu penting bagi saya, maka saya pasti akan berubah. Tepuk tangan dong. Udah begini-begini. Ya. Oke, jadi Anda siap memvalue ini tinggi? Ya, Anda siapkan diri karena ini akan menjadi perubahan. Nah, saya membuat satu, boleh next? Saya membuat satu seri khotbah, dan ini juga tulisan saya di blog, dan nantinya akan jadi buku keempat saya. Sekarang buku ketiga aja belum selesai. Tapi ini udah dikasih buku keempat. Ya. Seringkali kita, anak-anak Tuhan, tapi banyak ditanya atau bertanya, kita nggak tahu jawaban. Ditanya nih bahkan kadang sama tetangga kita, tapi kita nggak tahu jawabannya. Ya. Padahal ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah harusnya umum. Istilah kekristenan 1.0. Benar-benar yang dasar banget gitu. Nah, ini saya akan bikin serinya. Nah, nanti yang kedua, saya akan bahas tentang buku saya itu. Bagaimana sukses versinya Tuhan. Di ibadah yang kedua. Oke? Berarti selain Ibu Yohana, yang lainnya wajib datang. Amin apa amin? Amin. Udah janji amin, udah ini ya. Oke. Nah, jadi saya ingin memulai, ini satu topik saja yang saya pilih. Haleluya. Thank you Pak atas undangannya, saya bisa ada di sini. Mengucap syukur. Oke, mari kita next. Ini judulnya. Ya. Bagaimana cara kita untuk menang melawan iblis? Ada yang punya jawaban pasti? Menarik ya? Nyermin banget. Tapi itu bukan iblisnya ya. Jangan sampai salah gitu. Itu bukan iblisnya. Nah, bagaimana caranya? Seringkali kita bahas dulu sekilas tentang iblis. Ya. Iblis seringkali kalau kita lihat itu di film-film horor. Anda takut atau berani? Jujur. Takut. Takut ya? Ini kelompok D takut. C, gimana C? Takut berani? Hah? Takut. B? Berani. Haleluya. A? Hah? Dilawan. Yes. Pada dasarnya iblis, kalau yang namanya di horor-horor, film horor itu sangat menyeramkan. Dan dia sangat, dia bisa mencabut nyawa. Betul ya? Dia sedemikian berkuasa, sangat powerful, sehingga kita kalah. Dan terakhir-terakhir suka dibuat sama Hollywood. Suka dibuatnya begini, kalau nggak Hollywood, kalau Indonesia apa tuh? Ya pokoknya itulah ya. Suka dibuat-buat, kalaupun kita menang, menangnya beruntung. Betul? Kalau nggak beruntung, begitu menang, tiba-tiba nanti di akhir tiba-tiba, masih ada, hidup lagi. Tapi terus tak selesai filmnya. Berarti masih lanjut nih. Betul apa betul? Ini semua nonton film horor kan ya? Iya, benar gitu ya. Tapi kenyataannya gimana? Sebenarnya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh iblis? Di mana posisinya iblis? Sehingga kita bisa tahu gimana cara kita menang. Kalau kita tidak tahu, jadi susah. Dan sayangnya, saya pun mengalami, dan banyak anak-anak Tuhan yang juga mengalami. Kita seringkali, saya nyebutnya nggak selalu ya, seringkali kita kalah. Mau tahu gak? Mau ya? Oke, ya. Jadi saudaraku, boleh next. Kita baca firman ini. Ya. Ini adalah perumpamaan
Ini menarik nih. Karena ini perumpamaan, kalau Bapak Ibu tahu, Yesus bilang ini perumpamaan paling penting di antara seluruh perumpamaan. Yesus bilang, kalau kau tidak tahu ini, gimana kau bisa tahu yang lain? Penting gak tuh kalau Yesus bilang begitu? Ya, penting ya. Nah, dikatakan bahwa iblis, sebenarnya yang dilakukan oleh iblis adalah merampas atau mencuri firman. Seperti benih itu diandaikan firman ya. Benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu dipatuk burung. Saat Yesus jelaskan, itu karena kita tidak mengerti firman, oleh karenanya iblis merampas firman kebenaran itu dari diri Anda. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, penting banget kita untuk ngerti. Betul gak? Tapi kejadian, ayo jujur. Saya mau jujur nih. Karena orang jujur katanya masuk surga ya Pak ya. Siapa yang baca firman tapi bingung? Wih, haleluya Pak. Ini berbeda dengan gereja-gereja lain Pak. Antara ini memang benar atau mereka. Ya, saya tuh kalau baca firman saya bingung gitu. Kayak gini, kayak Anda diberikan sebuah buku, lalu buku itu berjudul Teori Relativitas Berkorelasi pada Daya Angkat Pesawat Terbang. Kira-kira Anda baca, ngerti gak? Anda akan yang, dah. Dari pertama tuh, aduh. Karena kita nggak ngerti. Nah, kalau sulit dimengerti, malas. Ya. Di gereja lain, bukan di sini, Pak. Di gereja lain, ya, anak-anak Tuhan lain itu di Timbuktu, perempatan belok kanan katanya di situ ya. Itu mereka yang namanya masa-masa paling berat adalah masa-masa saat teduh pagi-pagi. Kenapa? Ya itu. Baca nggak ngerti. Nah padahal dikatakan kalau tidak ngerti, Anda dirampas firmannya. Jadi iblis tidak menyerang Anda. Iblis tidak menyerang Anda. Dia tidak bisa menyerang kita. Yang diserang, yang dilakukan apa? Merampas, mencuri. Jadi yuk kita lihat next ya. Tuh, lihat. Ya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi ini kita mesti ngerti dulu. Bagi Anda yang masih takut kalau ke toilet malam-malam gelap-gelap, ada yang salah. Kenapa? Karena iblis tidak akan menyerang Anda. Dia hanya menipu muslihat. Kenapa dia menipu muslihat? Jadi menarik. Ya. Karena gini. Oleh karena Yesus, sebenarnya iblis sudah dikalahkan. Betul apa betul? Waktu iblis dibuang ke bumi, itu pun dikasih kuasa atau enggak? Enggak. Bahkan dikatakan Yesus di kayu salib, dia melucuti dan menelanjangi dan dibuat arak-arakan, pawai. Jadi iblis nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Beda sama di film horor. Berarti kira-kira Anda tahu siapa yang menginisiasi film-film Hollywood? Ya, jadi tahu tuh. Tapi Pak, saya paling seneng Pak nonton itu. Ya itu dia. Salah. Jadi yang bisa dilakukan, contoh gini ya. Saya ini ya berat mungkin 90-an, 95, 97 kilo. Ya. Tapi saat saya ketemu Chris John, kira-kira kekuatan mana? Chris John. Ini mukanya muka nggak ngerti atau muka ngerti nih? Chris John ya.
Chris John jauh lebih kuat. Kalau saya berantem sama Chris John, kira-kira saya menang atau kalah? Pasti kalah. Kenapa? Adu kekuatan. Tapi gimana caranya saya supaya bisa menang sama Chris John? Satu-satunya cara adalah saya harus memakai tipu muslihat. Jadi jangan pakai otot, pakai otak. Gitu kan teorinya. Kalau kita kalah otot, kita pakai otak. Nah itu satu-satunya yang dilakukan oleh iblis kepada kita. Yuk kita lihat. Benar gak sih seperti itu? Boleh next. Kita lihat waktu Adam dan Hawa. Kenapa sih iblis ya gini ya, kalau saya jadi iblis, saya mendingan pilih binatang yang paling besar kayak mamut gitu ya, gajah yang raksasa atau dinosaurus gitu. Atau saya pilih paling enggak level macan deh. Karena itu, kuat. Saya bisa tekan si Adam dan Hawa untuk makan. Tapi yang dipilih apa? Ular. Kenapa dipilih ular? Dikatakan oleh firman Tuhan dia yang paling licik. Dan memang yang dilakukan hanya tipu muslihat. Kata-katanya gimana ular? Dia bilang, masa sih makan buah terus langsung mati? Ya enggak lah. Ngerti ya? Jadi ada kebenaran firman Tuhan sama iblis diputar balik, pelan-pelan gitu, dibelokin gitu. Ditwist sama iblis. So poinnya, kemakan atau enggak dengan tipu muslihat iblis? Adam dan Hawa kemakan atau enggak tuh? Kemakan. Tertipu dia. Nah tapi kita lihat yang di bawah. Ya, belum dulu. Ya. Yang di bawah, ini Yesus saat dicobai oleh iblis. Saya tuh Bapak Ibu ya, saya tuh orangnya logika. Katanya orang logika tuh sulit lah. Kalau sampai bisa bertobat, apalagi sampai bisa jadi pengajar. Belajar firman Tuhan. Jadi jujur, saya ini orang yang paling selalu bertanya. Dari dulu, pertobatan saya di rayon 1B ya, Puri. Ya, pertobatan saya di sana. Waktu itu dikapuk ya, oleh Pak Boas. Dari waktu itu, saya tuh nggak ada lain, saya nanya, kenapa begini? Kenapa sih begini? Kenapa begini? Ya. Nah, ini pertanyaan saya salah satunya. Waktu itu saya nanya gini, coba saudaraku bisa jawab nggak? Kenapa Roh Kudus, ini Roh Kudus ya, membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis? Aneh. Sebelum memulai pelayanannya, Roh Kudus membawa, ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai. Apakah mau dites? Dan kalau gagal tes, maka nggak jadi. Oh ya nggak jadi. Yesus nggak jadi juru selamat ya. Mohon maaf, kita cari orang lain. Apakah begitu saudaraku? Enggak ya? Enggak ya? Jadi waktu itu saya nanya. Dan puji Tuhan, Roh Kudus kasih jawaban. Jawabannya sederhana. Yesus lagi menunjukkan cara mengalahkan tipu muslihat. Jika waktu itu Adam dan Hawa tertipu, Yesus sebagai Adam kedua sedang menunjukkan caranya. Apa yang Yesus lakukan? Apa bedanya Yesus dengan Adam dan Hawa? Gimana? Kelompok A? Gimana? Ada satu kata, ada dua kata yang disebutkan oleh Yesus. Dan itu kata yang diulang sama dia. Hah? Bukan. Tadi ada dengar-dengar. Ada?
Yes. Yesus dengan santai. Santai nggak dia? Santai ya. Dia cuma bilang, ada tertulis. Artinya apa? Bahwa yang kamu bilang itu salah. Yang kamu bilang itu tipu muslihat. Yang benar begini. Setuju ya? Clear ya? Wow. Jadi ternyata sangat penting bagi kita, boleh next. Kunci kemenangannya adalah ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Siap ya semua yang kompak, sekeras mungkin, semantap mungkin. 1, 2, 3. Dan ini setuju ya, ini dua hal yang berbeda ya. Sekedar tahu sama Anda yakin. Ini dua hal yang berbeda. Dan nanti hasilnya bisa beda. Jujur, banyak yang tahu. Ya. Tapi kalau sampai paham, yakin, nah itu. Sekarang pertanyaannya, yakin nggak Anda dengan apa kata kebenaran firman Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Contoh, yuk next yuk. Ini sederhana nih. Oke. Yuk kita baca. Anda tahu firman ini. Anda tahu. Saya percaya Anda tahu firman ini. Ya, oleh bilu-bilunya kamu. Oke, ada syarat nggak? Kecuali pas lagi musim flu. Kecuali pas lagi musim pancaroba. Kecuali kanker. Ada nggak? Siapa yang 1 tahun terakhir tidak pernah sakit? Anda dapat, saudaraku? Ada satu kebenaran yang ini kata firman Tuhan, dan ini oleh karena karya Yesus. Yesus kita tuh Kristen karena kita mengaku kita pengikut Kristus. Tapi ini ada satu kebenaran yang kita dengan mudah ditipu. Emang Bapak gimana? Puji Tuhan, saya jalan 3 tahun, saya melawan rasa sakit. Melawan sakit penyakit. Dan cara iblis sudah saya tahu. Semalam Bapak Ibu, saya meriang. Sakit nelen. Sampai tadi masih ya Pak ya. Bapak mungkin ngerasa tuh saya. Tapi apa? Saya bilang ini gejala dan ini bukan penyakit. Saya tidak mau kalah. Saya tolak. Tolak dalam nama Yesus. Karena saya tahu oleh bilu-bilunya aku sudah sembuh. Tidak ada pilihan lain. Dan percayalah Bapak Ibu, 3 tahun. Saya boleh bilang mungkin tidak 100% saya menang. Ada kalanya saya ketipu, lalu jalan setengah hari, jalan 1 hari, terus saya sadar. Roh Kudus ngingetin. Loh, ketipu. Baru saya perang. Ya. Ini baru satu contoh. Karena Yesus banyak banget yang Yesus telah lakukan di kayu salib untuk kita. Masalahnya kita tahu nggak? Dan kalau kita tahu, kita percaya atau nggak? Pak ini jadi masalah Pak. Saya kira-kira berapa lama lagi ya? 5 menitan ya mungkin ya. Ya Pak ya? Oh oke. Ya. Mungkin saudaraku berkata, Bapak sih enak. Bapak kayaknya punya iman yang besar. Saya Pak, iman saya masih kecil. Saya kurang iman. Anda mungkin berpendapat seperti itu. Ya. Ini masalah iman Pak. Tapi yuk kita lihat lagi firman Tuhan. Oke.
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Dan kita tahu semua, saya tahu Anda semua sudah biasa, sudah ngerti banget bahwa biji sesawi adalah salah satu biji yang terkecil ya Pak ya. Ini kalau saya pegang di sini, Anda tidak akan bisa lihat itu biji. Saking kecilnya. Nah ini Yesus bilang, kalau saja kau punya iman sekecil biji sesawi, itu udah cukup. Next, disambung lagi. Ini di Matius, sambungannya kita lihat. Di Markus ya. Sama nih. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal apa? Yang buat Anda bimbang siapa? Yang mencoba membelok-belokkan kebenaran siapa? Ya. Di sini ada dua hal yang saya ingin bilang. Pertama, Bapak Ibu, kita nggak perlu iman yang besar, tapi kita perlu iman yang solid. Beda ya? Besar sama solid. Kecil tapi solid, itu dia. Sudah cukup. Dan saya praktek Bapak Ibu. Saya sharingkan sebagai inspirasi, ya. Saya praktek. Mau kejadian-kejadian kecil, tapi saya praktek. Saya bilang contoh saya pernah kejadian, saya habis pelayanan terus saya ada mau meeting tentang pelayanan juga di Mall Living World di Alam Sutra. Hari Sabtu jam makan malam. Kira-kira dapat parkir gak? Susah. Masih bersyukur kalau kita dapat parkir. Tapi saya bilang, Bapak, aku anakmu, aku tahu. Ini untuk kepentingan Bapak dan aku lelah. Aku minta parkir, nah ini nggak nanggung-nanggung nih. Aku minta parkir di sebelah lobi. Gila ya. Saya pikir apa? Nothing tulus. Ya kalau nggak dapat ya sudah. Kita latihan kecil-kecil dulu lah. Jangan yang gede-gede gitu kan. Tapi percaya saudaraku. Benar-benar saya ada belok begitu dan ini ada lobi gitu ya. Saya belok. Langsung tiba-tiba ada petugas. Dia begini. Dan itu tepat di sebelah lobi. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Saudara, itu hal kecil, hal macet, sakit. Saya sudah bangkitin yang mati, tapi kebetulan waktu itu ikan. Ya pelan-pelan lah, ya pelan-pelan. Tapi latihan. Latihannya apa? Bukan supaya imannya makin besar, bukan. Iman udah cukup, tapi supaya solid. Jadi ikan, pokoknya pagi-pagi istri saya manggil. Pih, ikan koi. Ada di lantai satu ikan. Kayaknya lompat dia, nggak tahu dari semalam, nggak tahu apa. Saya towel. Diem tuh ikan. Mati. Inget kan? Ya udah. Dalam nama Yesus, kau hidup. Plung. Cemplungin ke air. Hidup gak? Hidup gak? Gak hidup. Gak hidup saudaraku. Dan istriku mempertegas itu. Mana Pi? Ya, mati tetap ikannya. Nah itu ujiannya tuh. Apakah saya saat itu? Ya udah deh angkat, buang tong sampah. Atau saya bilang, tidak. Saya tidak mau dia mati. Saya tahu bahwa perkataan saya punya kuasa. Saya tinggal. Hidup kok. Gak lama saudara. 15 menit istriku lari. Pih, ikannya hidup. Haleluya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini saya suka hal praktis saudaraku. Kita gak perlu bicara firman yang
aduh ribet gitu ya. Sebenarnya firman Tuhan tuh sederhana, mudah dimengerti. Tapi masalahnya tanpa meminta bantuan Roh Kudus, itu kayak tadi, itu kayak buku yang sangat sulit dipahami tadi. Jadi saya ingat saya belajar untuk terus mengandalkan Roh Kudus. Kalaupun ada hamba Tuhan yang menyampaikan, saya tetap mencoba mempelajari lagi dan bertanya pada Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, yang kedua di sini adalah kata-katanya berkata kepada gunung. Gunung itu korelasinya pada apa? Permasalahan. Segala masalahmu. Nah, ini ada sebuah formula yang seringkali kita tidak mengerti. Perhatikan baik ya. Perhatikan baik. Seringkali kita anak-anak Tuhan malah berkata kepada Tuhan tentang gunung kita. Dan meminta Tuhan untuk bergerak. Clear? Ya. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan sakit tenggorokku. Bagus. Sangat rohani. Tapi firman Tuhannya masalahnya nggak berkata begitu. Ya Pak ya? Ya. Salah satu yang diberikan oleh Tuhan Yesus, karyanya di salib adalah kita diberikan kuasa. Dan oleh karena itu kitalah yang harus berkata. Saya berkata langsung kepada ikan. Saya berkata langsung kepada macet. Saya pernah terjebak macet di Karang Tengah. Tadi kita sempat ngobrol Pak. Saya pernah tuh kejadian macet Karang Tengah. Padahal saya mesti meeting di Central Park. Jam 10 pagi meeting. Saya udah kabarin kayaknya telat. Kira-kira jam 11 saya bisa nyampe. Karena begitu tol Karang Tengah berhenti. Lalu saya ingat berkata pada gunung. Dalam nama Yesus, semua simbol-simbol kemacetan terbuka. Langsung terbuka? Kita udah tahu ya. Enggak langsung. Tapi tahu gak saudaraku? Ini pagi, hari kerja tuh. Jam 9-an berarti ya. Jam 8, jam 9. Masih penuh gak kira-kira tol Karang Tengah? Penuh ya? Penuh banget tuh. Itu ya, nggak tahu gimana. Begitu pintu keluar kebun jeruk, semua mobil belok ke sana. Begitu saya ke depan, itu kayak kita jam 12 malam. Cuma kelihatan 1-2 mobil doang. Plong. Wut. Nyampe Central Park, 15 menit sebelum saya meeting. Hal kecil. Nggak usah berpikir yang besar. Tapi iman kita mesti kita latih. Kesulitannya, bukan besarnya. Iman adalah buah Roh Kudus. Jadi saat kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita dapat iman yang sama. Cuma kita perlu latih solidnya. Tidak bimbang. Nah, gimana caranya kita bisa solid? Ini menarik, boleh next? Sedikit lagi ya. Oke. Saudaraku, kalau kita tahu, kedatangan Yesus, pelayan Yesus di awal-awal, dia tuh memperkenalkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yaitu apa? Yesus memperkenalkan adanya tokoh iblis. Betul ya? Kan di perjanjian lama tuh sedikit sekali. Hanya di awal dan juga pada saat Ayub. Dan Ayub pun itu sebenarnya bukan genealogi turunan bangsa Israel. Itu kan sebenarnya orang dari tanah Arab kalau nggak salah. Ya, itu kayak diceplok. Saya juga nggak ngerti itu kenapa Tuhan memasukkan itu. Jadi diperkenalkan dan dikatakan begini. Ya, bahwa yang diinginkan si jahat cuma mencuri, ujung-ujungnya membunuh, membinasakan. Artinya gini, yang ngebunuh bukan iblisnya. Dengan Anda dicuri,
Anda akhirnya misalnya hidup tidak berkemenangan, ya. Anda jadi mengandalkan misalnya hutang. Anda lalu ujung-ujungnya apa? Anda stres. Anda stres, Anda depresi. Anda depresi, lalu tekanan darah naik. Lalu apa? Kanker muncul. Lalu apa? Opname, ICU. Iblis gini, ya duitnya sekalian dihabisin dulu, jadi ICU. Kalau kita punya duit, kita pergi ke Singapura. Kayak Olga, gitu kan. Berobat. Nah begitu. Ujung-ujungnya, mati. Bukan iblis yang membuat kita mati, tapi karena kita yang tertipu dari awal. Tahu gak engkau dia, Yesus yang miskin, yang kaya sudah rela jadi miskin supaya Anda kaya. Firman Tuhan bilang begitu loh. Ya. Oh ya emang benar. Seberapa Anda yakin itu? Cuma kira gini, kenapa Yesus memperkenalkan perumpamaan tentang bapa dan anak bungsu yang hilang, yang pergi minta warisan? Ya. Itu bagus banget sebenarnya. Karena kita sebenarnya sebagai anak memang kita kaya. Cuman kita jangan kayak si bungsu. Kan menarik, di perumpamaan itu aneh. Harusnya kalau saya bikin perumpamaan atau film lah, saya jadikan film terbaik di akhirnya, di endingnya itu kan harus yang puncak gitu ya. Puncaknya harusnya si bungsu lagi datang untuk kembali pada ayah dan ayahnya lari. Anakku, wah itu akhir yang dahsyat banget ya. Tapi kenapa Yesus setelah itu malah bikin skenario yang agak turun dari perumpamaan itu? Yaitu apa? Si sulung. Sulung bilang, ayah, aku sudah bekerja melayanimu, tapi nggak pernah dipestain. Kan aneh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah gini, kita sebenarnya anak. Karena bapaknya bilang, sulung, semua ini punya kamu karena kamu anakku. Ya, nggak perlu kalau kamu mau melayaniku itu atas dasar cintamu. Bukan kamu mengharapkan upah. Itu namanya pembantu. Tapi kamu anak. Nah cuma jangan jadi si bungsu. Yaitu anak yang tidak bertanggung jawab. Simple, saya bilang begini. Tuhan, saya kaya raya. Karena Tuhan, Bapakku kaya raya. Ya toh? Nah ini kebetulan mobil istri sudah tua. Mesti ganti. Ya nyicil. Ya. Cicilan lumayan tuh. Desember kami ambil, pembayaran cicilan Januari. Februari saya dipanggil sama perusahaan training. Dia bilang kinerja saya bagus banget. Saya dikasih kenaikan kontrak yang nilainya amazing. Wah, dahsyat. Pertanyaan saya, tahu gak nilainya? Tidak kurang 1 rupiah pun dari besarnya cicilan mobil. Tepuk tangan dulu dong. Aduh Bapak Ibu, saya cuma bisa bilang, ayo, yuk kita coba. Kita tuh sudah menang. Ya. Nah jadi Anda harus tahu dulu bahwa Bapa sedemikian baik. Dan dia sudah menyediakan segalanya oleh karena Yesus. Karya Yesus di salib. Nah klaim itu. Saya tutup ya. Dulu, nggak usah dulu lah. Ini baru-baru deh. Saya punya anak 2, masih kecil. 1 4,5 tahun, 1 2 tahun setengah. Oke ya. Nah, laki-laki dua-duanya. Sehingga saat kami beli mainan harus 2. Betul ya? Kalau enggak, waduh. Jadi dibeli ini. Si kokonya dapat Cagington, si adiknya juga dapat Cagington, cuma beda warna. Saya nggak tahu nama-namanya. Oke? Lalu suatu ketika,
Cagingtonnya si Koko dimainin sama si adik. Oke? Apa yang Koko lakukan? Marah. Koko marah dan Koko bilang begini, "Adek, itu punya Koko." Dan apa? Koko datengin adek, Koko ambil itu, dan Koko bilang, "Ini punya Koko, bukan punya adek." Kenapa? Karena itu kita yang punya. Ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan bilang gini, iblis jangan didiemin. Iblis itu harus dilawan, maka dia akan lari daripadamu. Kesalahan kita selanjutnya adalah sebagai anak Tuhan, kita seringkali mendiamkan iblis untuk bekerja. Bahkan kadang-kadang kita mendukung. Bahkan kadang-kadang iblis malah mencatat, "Wih, dahsyat yang dilakukan, gak kepikiran tuh sama gue. Dia ngelakuin itu." Ngerti ya? Dilawan. Dengan iman yang solid, dengan tahu kebenaran. Nah, ini terakhir. Jadi jawabannya ini. Ya. Sekali lagi kita ulang. Boleh next? Terakhir. Anda harus tahu dan percaya akan kebenaran. Maka caranya pertama Anda harus belajar firman. Dan dilihat juga. Karena ada setelah karya salib Yesus ada beberapa hal yang berubah. Betul ya? Contoh tadi, oleh bilu-bilunya kamu sudah sembuh. Itu sesuatu yang berubah karena dulunya enggak. Dulunya kalau kita sakit, ya kita datang. Zaman dulu tuh bangsa Israel. Tapi setelah salib, itu. Dan sesudahnya latih percaya. Anda diberkati saudaraku? Kita tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Oke, kita bangkit berdiri, kita tutup.